Silakan Pak Beni. Ya, makasih Bu Barita. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah yang kau berikan bagi kami. Engkau Allah sumber kekuatan, sumber berkat. Pagi hari ini kami dari keluarga besar Kingdom Family telah bersatu, di mana menyatukan kami dari berbagai tempat untuk kami mau datang beribadah. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami akan siapkan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dan Engkau tolong sinyal pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan buat saya berterima kasih buat pengurus Kingdom Family yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Mungkin kalau di tengah penyampaian ini ada kendala sinyal, saya minta maaf. Ibu Barita yang sudah tahu, sudah pernah ke sini, Ibu Anita, Pak Raffles sudah tahu. Nah, tapi kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diberikan tema kehadiran Allah di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Mari kita membuka Alkitab dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, setiap manusia menghadapi peperangan dalam hidup atau pergumulan pribadi, krisis iman, pencobaan, dan tekanan dunia. Tapi firman memberi pengharapan bahwa kita tidak berjuang sendiri. Allah hadir bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Kalau kita melihat dalam satu poin pertama yaitu Allah hadir di tengah-tengah kita, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Allah tidak jauh. Ia tidak hanya memerintah dari surga, tetapi hadir di tengah-tengah umatnya. Dalam perjanjian baru, kehadiran Allah makin nyata dalam diri Yesus dan Roh Kudus. Contoh Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1 ayat yang ke-23 di situ dikatakan Allah beserta kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat kamu merasa sendiri atau lemah, ingat Allah ada bersama-samamu. Bukan sekedar dekat, tetapi tinggal di tengah kehidupan. Kita melihat Allah adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam bahasa Ibrani kata gibor berarti pahlawan, pejuang perkasa. Allah tidak pasif, ia bertindak, ia berperang bagi kita. Ada contoh dalam Alkitab berkata Musa di tengah laut teberau, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14 di situ dikatakan kemenanganmu bukan karena kekuatanmu, tapi karena pahlawanmu adalah Tuhan yang perkasa. Berhentilah mengandalkan diri sendiri dan andalkanlah kuasa-Nya. Kalau kita melihat poin yang berikut, Allah bergirang dan memberi dalam kasih-Nya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Allah tidak hanya menyelamatkan dengan dingin dan formalitas, tapi dengan sukacita dan kasih. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Allah memperbaharui hati yang hancur, iman yang lemah, pengharapan yang pudar. Ini adalah kasih yang aktif, yang memulihkan. Jangan takut kembali kepada Tuhan. Dia tidak marah menunggu. Dia bersukacita atasmu dan ingin mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap peperangan hidup, baik secara rohani, emosional maupun praktis, kita tidak berjuang sendiri. Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang hadir dan dekat. Berperang dan memberi kemenangan. Membaharui kita dalam kasih yang tak
tergoyahkan. Apakah kamu merasa kalah atau lelah hari-hari ini? Undanglah Tuhan untuk memberi. Undanglah Tuhan untuk kembali menjadi pahlawan hidupnya. Berserah dan percaya bahwa kemenangan ada di dalam tanganmu. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Sefanya ini adalah merupakan kitab yang kecil tetapi memberikan dampak yang besar. Kalau kita melihat di sini, dia adalah salah satu nabi kecil dalam perjanjian lama. Kitab Sefanya ini terdiri dari 3 pasal dan pesan utama berfokus pada hari Tuhan, yaitu hari penghakiman atau kejahatan, namun juga pengharapan bagi mereka yang mau bertobat, yang mau mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat dari latar belakang saudara Tuhan Yesus Kristus, kitab Sefanya ini merupakan keturunan Hizkia. Nabi Sefanya ini adalah keturunan Hizkia. Waktu pelayanannya sekitar masa pemerintahan Raja Yosia 640 sampai 609 sebelum Masehi. Sebelum pembaharuan besar-besaran di Yehuda. Kita melihat kondisi bangsanya. Banyak penyembahan berhala, ketidakadilan, kemerosotan moral. Nah, tujuan memberi peringatan bahwa hari Tuhan akan datang sebagai hari penghukuman bagi orang fasik dan pembaharuan bagi orang benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pelayanan di tengah-tengah suku Dayak yang masih hidup dengan penyembahan berhala. Di mana pada beberapa hari yang lalu ada umat Tuhan yang meninggal dan anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan, dia berkata, "Om, kalau boleh nggak usah pakai ritual-ritual." Tetapi tidak bisa dipungkiri juga karena tokoh-tokoh masyarakat di sini mewajibkan, dan saudara Tuhan Yesus Kristus akhirnya dikatakan dia kalah. Dia ya dia hanya berserah aja. Karena mereka harus berkata harus acara ritual itu harus dilaksanakan saudara Tuhan. Saya katakan saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa tidak bisa melarang mereka. Tetapi saya hanya menyampaikan firman kepada mereka. Kalau firman kita sudah sampaikan, biarlah roh Tuhan yang menjamah mereka. Roh Tuhan akan menolong. Dan di masa Sefanya pada saat itu juga seperti itu. Kalau kita melihat mereka hidup dalam penyembahan berhala. Banyak penyembahan berhala. Ketidakadilan dan kemerosotan moral. Kejahatan merajalela pada saat itu. Kalau kita melihat dalam kitab Sefanya ini pasal pertama berkata penghukuman atas Yehuda. Hari Tuhan mendekat, murka atas dosa-dosa bangsa. Pasal yang kedua berkata seruan untuk bertobat dan nubuat penghukuman atas bangsa-bangsa lain. Pasal 3 berkata teguran bagi pemimpin Yerusalem, lalu janji pemulihan dan keselamatan bagi sisa umat yang rendah hati. Masih ada umat Tuhan yang rendah hati, masih ada umat Tuhan yang mau mengasihi Tuhan. Ayat ini muncul dalam bagian akhir kitab setelah penghakiman disampaikan dan menunjukkan pada masa depan yang penuh harapan bagi umat yang bertobat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi makna adalah Tuhan hadir secara aktif di tengah-tengah umatnya. Tidak tinggal diam. Sebagai pahlawan, dalam bahasa Ibrani tadi dikatakan Gibor. Allah digambarkan sebagai seorang pejuang atau pahlawan perang yang kuat, perkasa, dan menang. Kasih dan sukacita Allah bukan hanya emosional, tetapi juga memulihkan dan mengangkat. Allah tidak hanya mengampuni, tapi juga memulihkan umatnya dan bersukacita atas mereka. Gambaran hubungan yang sangat intim. Sefanya memberikan keseimbangan antara penghakiman dan pengharapan. Ini bisa ditekan dalam
Firman Tuhan, jangan abaikan kekudusan Tuhan. Ada penghakiman atau dosa, tapi jangan kehilangan pengharapan. Allah juga penuh kasih dan siap memulihkan mereka yang kembali kepadanya. Sefanya 3 ayat yang ke-17 berkata, mengajak kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya hakim, tapi juga pahlawan yang menyelamatkan dan bersukacita atas kita. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah merasa tantangan, ujian, pergumulan. Tim KFI yang datang ke Kalimantan Barat pada tanggal 6 sampai tanggal 13 berada di Kalimantan Barat. Mereka tidak sedikit tantangan, tidak sedikit ujian. Dan iblis tidak senang untuk mereka hadir Kalimantan Barat. Tetapi tim KFI, ketua sekretaris bendahara, dan wakil bendahara yang bersama-sama, mereka adalah orang-orang pemenang. Mereka berjalan, mereka datang melayani, walaupun kondisi kesehatannya mungkin dikhawatirkan, tetapi campur tangan Tuhan itu luar biasa. Tuhan menolong mereka dan Tuhan menyertai. Dan Tuhan mereka menaruh berkat di tengah-tengah Kalimantan Barat. Namun hari ini firman Tuhan dari Sefanya 3 ayat 17 mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Saya di sini Kalimantan Barat tidak sendirian. Ada bersama juga dengan Pak Suryadi yang ada di Kalimantan Tengah. Ada tim KWFI, ada teman-teman yang ada tersebar di Indonesia. Saya juga tidak lagi sendirian. Di tengah kerapuhan dan kesulitan hidup, Allah hadir di tengah-tengah sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Bukan hanya menonton dari jauh, tapi hadir, bertindak, menyelamatkan, dan memulihkan kita. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, katakan sebelum kita masuk ke dalam, kita melihat dalam ayat ini, Sefanya adalah seorang nabi yang melayani pada zaman Raja Yosia. Di tengah masa itu, bangsa Yehuda telah jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan ketidakadilan. Menyampaikan peringatan keras bahwa hari Tuhan akan datang sebagai hari murka dan penghakiman. Namun kita tidak berakhir dengan penghukuman di pasal 3. Sefanya menyampaikan janji pemulihan Tuhan bagi umat yang mau bertobat. Puncaknya adalah ayat 17, penghiburan dan pengharapan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah pernyataan luar biasa. Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya adalah tanda perjanjian, penyertaan, dan pemulihan. Allah bukan hanya hadir secara simbolis. Dia hadir sebagai pribadi yang hidup, aktif di tengah-tengah pergumulan umat-umatnya. Dan saya juga merasakan di tengah-tengah pelayanan, begitu banyak tantangan, ujian, pencobaan. Tetapi saya rasakan kehadiran Tuhan ketika kita tetap berfokus untuk maju melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan kita merasakan kehadiran Allah itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia menolong kita, menuntun kita. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ini tergenapi secara penuh dalam Yesus Kristus, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mungkin hari-hari ini engkau merasa sendiri, terabaikan, atau ditinggalkan. Tapi firman Tuhan berkata, Dia ada di antaramu. Dia tidak jauh, Dia hadir, Dia melihat, Dia peduli. Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, kata pahlawan di sini dalam bahasa Ibrani adalah gibor. Artinya pejuang perkasa, prajurit yang kuat, pahlawan perang. Allah kita bukan hanya pribadi yang hadir, tapi pahlawan yang berperang untuk kita memberi kemenangan. Dalam kitab Keluaran 14 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu.
Kita melihat juga Daud melawan Goliat. Daud berkata, pertempuran ini milik Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umatnya bertempur sendiri. Dia ikut turun tangan. Kita tidak meminta menang sendiri. Tuhan adalah pahlawan yang memastikan kemenangan itu terjadi. Mungkin hari ini engkau sedang dalam pertempuran. Melawan kecemasan, melawan sakit penyakit, pergumulan keluarga, tekanan ekonomi. Ingat, engkau punya pahlawan ilahi. Serahkanlah pertempuranmu kepada Tuhan. Dia yang akan mengangkatmu menuju kemenangan. Tuhan memberi dan bergirang karena kita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Ini adalah bagian yang paling lembut dan menyentuh hati. Allah yang Maha Kuasa. Pahlawan perang itu bukan hanya kuat, tetapi juga penuh kasih. Dia bergirang atasmu, dia bersukacita atas hidupmu. Dia memperbaharui hatimu yang patah, jiwamu yang lelah, dan imanmu yang pudar dalam kasih-Nya. Gambaran ini menunjukkan Allah sebagai Bapa yang memeluk anaknya yang pulang. Anaknya yang Bapa yang kehilangan anak dan anak itu pulang. Sebagai pengganti yang bersukacita melihat pengantin, yang bersukacita melihat mempelai sebagai penebus yang menyambut umatnya dengan sorak-sorak. Jangan biarkan rasa bersalah atau kegagalan menjauhimu dari Tuhan. Dia tidak malu denganmu. Dia tidak kecewa menunggu kamu. Sebaliknya, dia bersuka cita atasmu. Dia ingin memulihkan hidupmu, memperbaharui dengan kasih yang sejati. Saudaraku, inilah Allah kita. Dia hadir di tengah kita. Dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia memperbaharui dan bersuka cita atas hidup kita. Sefanya 3 ayat 17, bukan sekadar kata puisi. Ini adalah janji hidup dari Tuhan bagi mereka yang merendahkan diri, bertobat, percaya, yakin, dan beriman, dan kembali berserah kepadanya. Hari ini, maukah kita kembali menyerahkan hidup kita kepada pahlawan kita, yaitu Yesus Kristus? Apakah ada pergumulan yang belum kita serahkan? Apakah ada di hati yang lelah, yang butuh kasih, yang memperbaharui? Mari datang kepada Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Tidak jauh, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah pahlawan kami yang memberi kemenangan, yang memeluk kami dalam kasih-Mu dan memperbaharui jiwa kami. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah pahlawan dalam hidup kami. Pulihkanlah kami dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada Bapak Raffles.